Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian rasio likuiditas. Likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban untuk membayar utang-utang jangka pendeknya yang harus segera dibayar dengan menggunakan harta lancar seperti utang usaha, utang dividen, utang pajak, dan lain-lainnya. Rasio likuiditas adalah sebuah rasio yang mampu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka pendeknya. Rasio ini dapat mengukur seberapa likuid suatu perusahaan. Nah, di dalam sebuah perusahaan, rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan tersebut untuk membayar kewajiban dan utang yang dimilikinya. Perusahaan ini disebut liquid jika dinilai mampu bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang yang dimilikinya. Jika tidak, maka perusahaan bisa disebut tidak liquid atau illiquid karena tak mampu memenuhi kewajiban dan membayar utang-utangnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Baik, manfaat rasio likuiditas membantu mendapatkan gambaran mengenai posisi likuiditas perusahaan, menunjukkan kekayaan aset perusahaan saat ini, menentukan beberapa banyak hutang yang dapat dilunasi dengan uang yang ada, menjadi penentu bagi sebuah perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis rasio likuiditas. Nah, di dalam jenis-jenis rasio likuiditas ada 3 jenis. Yang pertama, rasio likuiditas yang pertama yaitu rasio lancar. Cara menghitung rasio likuiditas bisa dibilang lebih mudah dan lebih sederhana dibandingkan jenis-jenis rasio lainnya. Rumusnya yaitu aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Contohnya, misalkan PTA mempunyai aktiva lancar sebesar 10 juta dan kewajiban atau hutang lancar sebesar 5 juta. Maka rasionya yaitu 10 juta dibagi 5 juta dikali 100%, hasilnya sama dengan 2,0. Yang kedua itu rasio cepat. Rasio likuiditas ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari rasio lancar. Rumus rasio cepat yaitu dalam kurung aktiva lancar dikurang dengan persediaan balas kurung dibagi hutang lancar dikali 100%. Contohnya, misalkan PTB memiliki aktiva lancar senilai 20 juta, persediaan 12 juta, dan kewajiban sebesar 16 juta, maka perhitungannya yaitu 20 juta dikurang 12 juta dibagi 16 juta dikali 100%, maka hasilnya 0,5. Dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu rasio kas. Cara menghitung jenis rasio kas adalah dengan melibatkan kas perusahaan. Tujuannya sama dengan jenis rasio lainnya untuk mengetahui kemampuan perusahaan. Rumus dari rasio kas yaitu dalam kurung kas ditambah surat berharga balas kurung dibagi hutang lancar dikali 100%. Contohnya, misalkan PTC memiliki kas 5 juta, surat berharga 3 juta, dan kewajiban lancar sebesar 5 juta. Maka perhitungannya 5 juta ditambah 3 juta dibagi 5 juta dikali 100% sama dengan 1,6. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.